kuasa firman itu, kuasa Roh Kudus yang turut meneguhkan setiap firman Tuhan sesuai dengan janji Tuhan. Dan kami juga percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan bahwa setiap kuasa-kuasa pekerjaan iblis apapun takluk di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari Tuhan, pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu ya Tuhan. Hamba yang tidak punya apa-apa ya Tuhan, tapi Engkau mampukan untuk senantiasa menyatakan kemuliaan-Mu yang besar bagi seluruh umat dan orang percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarnya. Dari satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Salam. Salam. Semakin semangat Corona lipat ini semangat. Saudara kekasih Tuhan, jangan takut corona. Bukan berarti tidak boleh pakai masker ataupun tidak boleh ikut vaksin ya. Tetap jalankan protokol kesehatan. Karena itu adalah anjuran pemerintah yang adalah wakil Allah. Tetapi dalam hal ini kita tidak boleh takut. Takut hanya pada Tuhan yang adalah pemilik nyawa hidup ini. Saudara kekasih Tuhan, saat malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan ini saya sudah muat beberapa kali di YouTube. Mungkin beberapa hari lalu saya pernah muat di YouTube dengan tema jangan takut, percaya saja. Tapi saya akan mengangkat firman Tuhan yang sama ini dengan tema jangan takut, percaya saja, karena Yesus Tuhan menolongmu. Kita ambil dari Lukas pasal 8. Lukas pasal 8 ayat yang ke-40. Kita nanti langgar ya. Lukas pasal 8 ayat 40 sampai dengan 42 bagian A. Terus kita loncat ke ayat 49 sampai dengan ayat 56. Kalau di sini kopnya berkata Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Tapi kita fokus kepada Yairus yang mengalami kuasa mujizat oleh karena dia dekat dengan Tuhan, dia dengar dengan firman Tuhan. Sudah, kita akan sama-sama baca seperti biasa. Mulai dari saya, Lukas pasal 8 ayat yang 40. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadah. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Lanjut ayat 49. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi kau menyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat." Setelah dari rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus dan ayah-ayah itu serta ibu. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia, karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah bawa anak itu, dan seketika itu dia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberikan anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Puji Tuhan, saudara kekasih Tuhan. Ini satu kisah di mana
Yairus yang adalah kepala rumah ibadah. Ini sebagai seorang tokoh yang hari-hari itu dia mengatur tentang berbagai macam hal di dalam sekitar rumah ibadah. Tapi pada saat dia mengalami persoalan, anaknya hampir mati, anak satu biji saja, orang satu biji, satu anak perempuan sudah mau mati menurut catatan Alkitab di sini. Tapi kemudian dia mendengarkan berita tentang Yesus yang mengadakan banyak perkara mujizat. Dia juga mungkin belajar di dalam banyak catatan-catatan Alkitab tentang Mesias yang akan datang. Mungkin dia belajar karena dia ini kepala rumah ibadah. Jadi tentu untuk masalah tentang pendalaman firman ataupun tentang masalah cerita kisah sejarah ataupun tentang Taurat itu mungkin orang bilang sudah dihafal dalam kepala. Tetapi rupa-rupanya pada saat inilah dia menemukan bahwa sosok Sang Mesias, orang yang diurapi itu ada di dalam diri orang ini, Yesus Kristus. Makanya kemudian pada saat dia mendengarkan yang terakhir sebelum dia berjumpa dengan Yesus dan mengalami perkara mujizat, dia mendengarkan bagaimana orang gila di Gerasa yang diikat oleh legion, tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan karena itu 1000 ataupun ribuan setan yang mengikat orang itu. Tetapi dia mendengarkan heboh oleh karena apa? Legion setan-setan itu gemetar oleh karena mereka mendengarkan Yesus. Dan maka kalau kita baca sebelumnya, legion yang setan-setan itu bilang Yesus anak Allah yang Maha Tinggi. Dia dengar berita ini mungkin, maka kemudian dia mau berjumpa dengan Yesus. Dan datanglah dia membawa persoalan ini. Alkitab mencatat di sini bahwa dia tersungkur di bawah kaki Yesus. Makanya tadi saya bilang begini temanya jangan takut, percaya saja Tuhan pasti menolongmu. Saudara kekasih Tuhan, siapa tidak rasa takut ataupun seperti ini sebelum masuk kepada anaknya, beritanya anaknya sudah mati, hampir mati, siapa tidak takut? Semua gelisah, termasuk yang bapak, apalagi anaknya satu-satunya. Siapa yang memberikan pertolongan yang bisa dan sanggup untuk menyembuhkan anak ini? Tapi yang tadi bahwa dia tahu bahwa di dalam diri Yesus ada Allah, ada Tuhan, makanya dia tidak sembarang datang. Dia datang di hadapan Yesus yang tersungkur di situ. Alkitab mencatat di sini bahwa banyak orang datang dan ingin melihat Yesus dan ingin sedang menanti dia. Tetapi rupa-rupanya Yairus ini tidak sekedar menanti Yesus, tidak sekedar mengagungkan Yesus itu maha besar hebat, tapi dia mau untuk mendekatkan diri dengan Yesus, tersungkur di bawah kaki Yesus. Dia letakkan semua jembatan itu semua. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Dia datang berjumpa dengan Yesus, dia tersungkur di situ. Untuk supaya apa? Dia memperoleh jawaban di situ, karena dia tahu jawaban tidak bisa ada di lain tempat. Saudara, jawaban tidak bisa ada datang orang tersungkur. Malah saya baca di media sosial yang lalu saya pernah angkat ya. Banyak orang di saat wabah coronavirus itu orang takut mati. Malah setelah pemerintah buat upaya dengan jalan apa? Kegiatan vaksinasi, orang takut suntik karena takut bilang itu setan, angka enak. Takut mati, saya juga awal-awalnya begitu. Wah ini bahaya nih kita pelajari Alkitab dulu. Kemudian saudara, saya pada akhirnya saya juga divaksin. Saudara kasih Tuhan bahwa di sini Yesus dia tahu bahwa dia datang tidak tersungkur sembarangan. Dia datang tersungkur di bawah kaki Yesus yang tepat, yang adalah juru selamat. Yang saya tadi bilang banyak di akhir-akhir ini yang lalu orang begini karena takut wabah corona. Orang tersungkur jatuh datang ke bawah batu besar. Banyak orang datang tersungkur di batu besar, tersungkur bawa persembahan di pohon besar. Bahwa saya lihat itu di video itu ada daging babi. Daging babi berapa kilo? Di video itu ada daging babi berapa kilo dari di bawah pohon besar. Ada lagi rokok cakra anulah, saya hafal itu rokok karena saya punya itu. Ada lagi surya, pemantik yang mungkin baru 0%, pemantik yang paling bagus, yang mungkin lengkap dari presenter. Supaya apa? Persembahan tersungkur di situ supaya apa? Corona lari, corona tidak akan lari, malah lebih kacau balau. Karena apa? Pengharapan sasaran dia tersungkur berlutut itu salah.
Si Yairus ini dia tahu bahwa dia harus tersungkur di tempat yang tepat, yaitu di bawah kaki Yesus. Dia datang, dia berlutut di situ, dan dia memohon, jika sekiranya mungkin Tuhan. Kalau di kitab Markus dia jelas. Jika sekiranya mungkin Tuhan, Engkau datang dan melihat anakku, dan Engkau tumpahkan tangan di atas kepalanya, dan supaya anakku apa? Bisa selamat dan hidup kembali. Harapan dia jelas, bukan kepada tadi yang tadi di bawah pohon. Harapan jelas tidak di bawah pohon. Apakah pohon bisa menjawab supaya virus corona ini bisa terangkat? Apakah batu besar itu bisa? Buang percuma itu babi yang berapa kilo. Bahwa semua persembahan ini sesuatu hal yang sangat kontak sekali. Saudara kekasih Tuhan, di sinilah contoh yang dibangun oleh Yairus. Bahwa dia datang di tempat yang tepat. Dia datang tersungkur di bawah kaki Yesus. Karena dia tahu Yesus ini bukan sekedar manusia. Dia hidup di dalam dunia sebagai manusia, tapi dia adalah Tuhan itu sendiri. Saudara kekasih Tuhan, ikut saya punya tema-tema itu. Saya akhir-akhir ini banyak mengangkat tentang Yesus. Kenapa? Kita lihat hari-hari ini banyak orang buat konten-konten di YouTube itu lebih banyak ngomong tentang segala macam. Tetapi seolah-olah corona itu diperhati lebih tinggi. Apalagi corona ini kan pakai bahasa Inggris itu apa? COVID-19. Lebih terkenal kan? Seolah-olah nama Yesus itu pada nama ini berkuasa. Nama itu di atas segala nama. Makanya di dalam Matius 28 ayat 18 dan apa? Yesus itu pemilik segala kuasa. Segala kuasa baik di surga di bumi itu telah diberikan kepadaku. Itu yang Tuhan Yesus katakan di situ. Dan kemudian di situ juga firman Tuhan juga katakan bahwa Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dialah yang telah menjadi. Tanpa dia tidak ada satu pun yang telah jadi. Itu menurut firman Tuhan. Dan dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang saya dan saudara sembah. Yairus datang di tempat yang tepat. Saudara, yang tadi orang bilang tadi takut mati, takut juga yang vaksin. Saya punya mertua awalnya juga masih begini ya, pertimbangan. Wah, ini dengan sana sini orang kena ini suntik vaksin juga tiba-tiba kan mati. Ini juga berbahaya. Terus apalagi ditambah lagi dengan berita-berita miring bahwa ini suntikan ada lagi chips yang ditaruh di ini vaksin, dan kemudian ini akan masuk kepada tanda angka 66. Saudara kekasih Tuhan, ini yang kemudian membuat orang gelisah dan takut. Tapi kemudian saudara, saya dengan mertua dan 2 orang anak, mari kita ambil keputusan ikut vaksin. Tuhan di puskesmas Kopeta ada bisa satu keluarga bisa pergi selesai sampai saat ini. Dan luar biasa di situ bahwa Tuhan itu yang menentukan kehidupan nasib seseorang. Memati hidup itu di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan. Makanya Yairus datang di sini. Takut, saudara kasih Tuhan. Takut itu, saya ada punya suatu gambar tiga catatan. Takut itu bisa membuat begini. Kalau kita takut, makanya kenapa tulis bilang begini, jangan takut. Kenapa dia harus bilang jangan takut? Karena takut itu yang pertama bisa membuat orang dia kehilangan atau dia kehilangan harapan, lemah. Coba saudara begini, saudara katakanlah begini yang tadi saya bilang vaksin ini. Saudara kalau masih ragu-ragu ini jangan dipaksa. Mempengaruhi imun tubuh, daya lemah ini akan terganggu. Itu takut membuat kehilangan kekuatan lemah. Tetapi tak kala saudara berani, maka disitulah kekuatan akan timbul. Itu yang tadi takut. Takut punya akibat, membuat kita lemah. Takut yang kedua yang membuat adalah bahwa orang akan kehilangan arah. Misalnya tadi dia punya suatu arah tujuannya adalah demikian supaya bagaimana dia bisa sukses, tapi karena takut dia tidak bisa mengambil suatu keputusan dan arahnya kemudian dia akan menyimpang. Ini takut yang kedua. Takut yang ketiga yang bisa membuat adalah takut itu bisa membuat orang tidak bisa maju. Coba saudara misalnya yang berbisnis ini, kalau tidak katakan takut untuk berjual ataupun katakan membuat harga ataupun dan lain sebagainya, tidak akan bisa maju.
Atau di saat apalagi wabah corona seperti ini, dia semua kita semakin lama tidur-tidur, saya tidak bisa ambil suatu keputusan tindakan. Ini akan berbahaya, tidak akan bisa maju. Yairus di sini kemudian dia mendapatkan satu hal kekuatan di sini. Jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Kalau tadi, kalau kita takut maka tadi kita akan mengalami tidak bisa maju. Kita punya arah akan menjadi tidak jelas. Kita tidak akan maju. Makanya anak-anak Tuhan tidak boleh takut dalam menghadapi masalah. Maka itu satu cara yang Tuhan Yesus mau tanamkan kepada Yairus dan kita semua. Tidak boleh takut dalam semua itu. Saudara, kalau takut juga, yang tadi saya bilang bisa melemahkan kita dan akhirnya kita bisa tertakut-takut. Saya punya sudah sering mengangkat satu cerita ilustrasi ya. Yang saya punya teman yang tanah ya, dia sudah berumah tangga. Itu karena masalah persoalan dia takut. Takut karena apa? Dia putus cinta. Karena yang tadi 2 minggu tiba-tiba sudah mau urus untuk nikah, tiba-tiba surat datang dari Sabura Jiwa sana datang bilang minta maaf anak, minta maaf ama, tanah. 2 minggu lagi beta sudah ditambah orang. Ini yang membuat dia tidak mau makan juga, tidak bisa, mau tidur juga tidak bisa karena fulus. Oleh karena apa? Dia sudah korban selama dia bekerja di salah satu perusahaan BUMN, gajinya setiap bulan 50% untuk si nona, 50% untuk dia punya orang tua. Dia sudah berkorban begitu banyak. Tiba-tiba 2 minggu kemudian mau urus, kemudian datang berita bahwa cukup sampai di sini karena 2 minggu lagi saya sudah dilamar orang. Ini yang membuat dia putus asa dan takut untuk ketemu jodoh. Dapat lihat nona cantik, dia cantik begini, dia bilang begini, ini omong kosong putar balik, omong kosong putar balik. Zaman itu waktu masih itu nikah Dila masih hidup, nikah Dila sumati, nikah Dila masih hidup, kami nyanyi begitu, dia bilang itu omong kosong putar balik, omong kosong putar balik. Saya lihat ada nona rote di situ pakai rok mini begini lewat tanah itu di sana tuh dia bilang, itu omong kosong putar balik, dia balik belakang begini. Karena apa? Sakitnya di sini, ya. Sakitnya di semua. Karena takut, tidak bisa membuat dia maju. Kemudian pada saat itulah dia mulai berjumpa dengan Tuhan. Dan apa yang kemudian? Karena itulah dia menemukan bahwa ketakutan itu akan membuat dia untuk dia tidak bisa maju. Maka di sini dia mulai belajar percaya kepada Yesus. Dia mulai belajar kepada firman Tuhan. Dia belajar bahwa Yesus sanggup untuk memulihkan dia. Dan puji Tuhan, Bapak saudara kasih Tuhan, bahwa umur 50 tahun, yang berapa tahun lalu ya, 5 tahun kemarin, ternyata dia sudah menikah. Biar lambat asal selamat. Dia sudah menikah dengan nona dari Sumba. Saudara kekasih Tuhan, kalau tadi dia takut untuk yang tadi, jangan-jangan saya gagal lagi, ini bahaya. Menghambat anak-anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya harus tetap teguh dengan Tuhan. Kenapa? Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu tetap teguh dengan Tuhan, jangan goyah, kita selalu bekerjaan Tuhan, karena jadi payah dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Coba dibaca. Supaya jangan sampai saya melihat asik omong, tiba-tiba salah bicara. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak. Haleluya. Jerih payahmu diperhitungkan, tetapi kuncinya adalah apa? Jangan putus asa, jangan takut, percaya kepada dia Yesus, tetap teguh dalam iman dan pengharapan kepada Yesus. Jangan orang bilang berpindah ke lain hati. Saudara kekasih Tuhan, nanti pada akhirnya banyak yang bisa berpindah agama, berpindah iman oleh karena situasi dan kondisi. Pada waktu masih tahun 2020, itu mudah-mudahan itu data keliru. Di Momere, Kabupaten Sika, ada satu grup muat bahwa setelah di data ternyata di tahun 2020 akhir itu karena masalah dampak wabah corona, banyak di Momere yang banyak muncul janda.
muncul janda ini saya bilang apa? Kalau janda, kalau misalnya minta maaf, kalau misalnya suaminya meninggal pergi tidak masalah. Tapi kalau janda karena finansial ataupun karena doi habis, dia lari tinggalkan suami, ini yang bahaya. Apalagi ini orang Kristen, namanya Elizabeth, namanya Maria, tinggalkan suami karena takut ini corona yang sedang melini. Ini menurut catatan informasi, bisa benar, bisa juga tidak. Mudah-mudahan itu tidak. Saudara kasih Tuhan, inilah yang kemudian Tuhan Yesus sampaikan kepada Yairus. Menghadapi masalah persoalan, bahwa pada saat engkau dekat dengan Tuhan, tidak boleh engkau takut. Tetap teguh dengan Tuhan, karena Tuhan memperhitungkan, Dia pasti menolong. Makanya Tuhan Yesus ikuti dengan kata berikut. Jangan takut, percaya saja. Kemudian Dia bilang, anakmu akan selamat. Banyak kita, pemimpin pun sekalipun dia berjanji bilang begini, jangan takut, saya pasti menolong, pasti bisa berubah. Yang tadi contoh anak itu kan, saya cinta kau, saya sayang kamu, ataupun kata-kata berjanji begini, apalagi dia begini. Hati-hati begini, ingat menolak, perhatikan ya, atau laki-laki juga, tapi umumnya menolak. Kalau dia sudah omong, apalagi tinggal jauh, mulai tulis surat atau lewat sekarang apa Facebook ya, atau inbox, di WA, dia bilang begini, Ina, saya cinta kau sedalam itu lautan, saya cinta kau setinggi itu langit. Kalau lu bisa lihat itu pelangi yang berwarna itu, betapa saya hati berbunga seperti itu. Hati-hati di sini, hati-hati di sini, jangan terbawa. Saudara, banyak hal-hal ini. Jangan kemudian orang berpindah ke lain hati. Hati-hati. Tuhan Yesus sudah begini. Situasi persoalan jangan menguruskan engkau. Tetap berdiri teguh pada iman dan pengharapanmu. Karena Tuhan itu setia. Bukti kesetiaan Tuhan adalah kemudian kalau kita baca konteks bacaan ini. Tuhan Yesus tidak menggubris orang datang bilang di perjalanan bilang, Yesus engkau punya anak sudah mati. Jangan susahkan Tuhan Yesus lagi. Tapi Tuhan Yesus bilang jangan dengar. Kalau di Markus itu Tuhan Yesus keras. Tuhan Yesus dihiraukan mereka. Jangan itu dengar, itu suara setan. Itu suara setan. Jangan dengar, itu suara sumbang. Ikut Tuhan, dekat dengan Tuhan. Terus orang bilang begini, kamu dekat dengan Tuhan, rajin persekutuan doa, rajin gereja, tapi kenapa kamu hidup? Jangan gubris itu pikiran pendapat daripada setan. Waktu Tuhan bukan waktu saya dan saudara. Dia memberi pertolongan pada waktunya. Dan bukti ini, Yairus ini di sini. Tuhan terus mengatakan, tetap teguh. Jangan takut, percaya saja. Kita punya tugas ini kan hanya percaya saja. Kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, tapi Tuhan kerjakan yang bisa Tuhan buat, yang Tuhan akan kerjakan menurut cara Tuhan. Tugas kita adalah kerjakan menurut apa yang kita buat. Percaya saja, Tuhan bilang. Lu tugas adalah percaya. Mau jadi atau tidak itu urusan sana. Lu tugas hanya percaya. Jangan takut, percaya. Urusan mujizat, urusan tentang perkara-perkara besar, itu urusan daripada Tuhan sendiri. Dia pemilik segala kuasa. Saudara kasih Tuhan, itu yang kemudian di sini, Yairus belajar di sini, bahwa apapun persoalan yang ada, dia tidak akan gentar, walaupun saat itu sudah ada berita, anakmu sudah mati, tetapi karena perkataan firman itu mengokohkan dia, membangkitkan iman dia. Dia percaya bahwa dia adalah Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat. Dia percaya. Karena dia tahu bahwa ini pribadi secara hidup jasmani manusia, tapi ada Allah, ada Tuhan di dalam dirinya. Sehingga Bapak-Bapak saudara kasih Tuhan, di dalam tadi Matius 28 ayat yang ke-18, yang kemudian juga di dalam 1 Ibrani pasal 1 ayat yang ke-2, coba dibaca. Ibrani pasal 1 ayatnya yang ke-2, demikian firman Tuhan. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada
Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Haleluya. Dialah yang ditetapkan oleh Allah, tidak yang lain. Karena apa alasan kenapa dia ditetapkan oleh Allah? Karena dia itu adalah Allah yang datang ke dalam dunia menjadi manusia. Kalau di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-11, dia setara dengan Allah, tapi dia turun serendah selevel sama dengan manusia sebagai hamba. Dan saat dia sebagai hamba, sebagai manusia, dia rela sampai mati di atas kayu salib. Makanya kemudian pada ayat yang ke-9 dan 10, oleh karena dia rela di atas kayu salib, maka Allah tinggikan dia. Oleh nama dia bertekuk lutut semua yang ada di atas, di langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Makanya kemudian kalau saudara mau ikuti khotbah, termasuk saya punya khotbah di sana, setan iblis takut akan nama Yesus. Nama Yesus tidak akan pernah pudar. Boleh segala persoalan hidup, apapun bencana, segala situasi yang sedang terjadi, pengenapan firman, tapi tidak akan menguruskan nama Yesus, karena nama itu berkuasa, karena nama itu ditetapkan. Dia pribadi yang ditetapkan oleh Allah, karena dia datang daripada Allah, dapat firman Tuhan. Dia yang ditetapkan oleh Allah. Satu-satunya jalan ke surga. Yohanes 14 ayat 6 ya. Hanya ada satu jalan ke surga, yaitu Yesus. Siapapun yang datang kepada Bapa kalau tanpa melalui jalan itu, dia tidak akan sampai kepada Bapa kecuali lewat Yesus. Di sinilah Yairus belajar percaya. Dia tahu yang bisa menyembuhkan dan bisa menyelamatkan anak dia adalah hanya Yesus yang sanggup. Makanya pada saat dia dengarkan firman yang dikatakan oleh Tuhan, jangan takut, percaya saja. Dia percaya, tetap teguh, karena dia tahu Tuhan itu setia dan tidak pernah ingkar janji. Haleluya. Baca di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-23. Tetap teguh, tetap dalam keyakinan kita tentang pengharapan, karena dia yang menjanjikan itu setia. Coba baca Ibrani pasal 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang harapan kita, sebab Dia yang menjanjikan Dia setia. Haleluya. Tadi bukti kesetiaan Tuhan adalah apa? Dalam bacaan kita ini, Yairus mengalami mujizat yang luar biasa. Tapi kemudian yang tadi, bukti kesetiaan Tuhan Yesus adalah dia setia sampai mati di atas kayu salib. Matinya di sana sebagai manusia, tapi Allah hidup di dalam dirinya. Itu bukti kesetiaan Tuhan. Tidak ada satu nabi pun ataupun apapun siapapun golongannya di dunia Filipi tidak akan bisa sama. Banyak berjanji tapi kemudian banyak bisa omong kosong putar balik. Tetapi Yesus tetap setia. Dia rela mati di atas kayu salib bagi saya dan saudara. Supaya apa? Kita memperoleh keselamatan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Terlalu banyak firman Tuhan tentang Yesus. Makanya Yesus itu tidak ada bandingnya. Siapapun yang melaksanakan tidak akan zaman ke zaman, periode ke periode, sampai kedatangan Dia yang kedua kali, tidak akan bisa sama dengan nama itu. Banyak yang orang memakai nama Yesus ya untuk supaya tenar. Pernah dengar petinju di Yesus ya? Dia pakai nama itu supaya bilang mungkin ya, nama itu supaya dia hebat pukul. Tapi kemudian betul dia raja KO, kemudian setelah akhir karirnya dia KO kembali. Karena apa? Tidak akan bisa sama dengan nama itu. Nama itu ditetapkan oleh Allah. Nama itu tidak sembarang nama. Lukas 1 ayat 31 dan 32. Allah berkata berfirman ini, beri dia nama Yesus. Dan dia akan bertumbuh menjadi bertambah besar, bertumbuh. Dan dia akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Itu nama predikat yang diberikan kepada Yesus waktu dia hidup ke dalam dunia ini. Makanya saudara kekasih Tuhan, kalau kita baca lagi, ikuti yang tadi cerita kisah orang gerasa. Setan iblis pun mengakui penggenapan firman Tuhan tentang yang tadi yang Lukas 1 ayat 31 dan 32 itu tergenapi. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal 8, pada saat Yesus berjumpa dengan setan-setan yang melilit yang tadi ribuan di dalam orang gerasa, setan-setan di situ bilang, Yesus Anak Allah yang Maha Tinggi. Mereka takut dan gemetar.
Maka mereka memohon meminta supaya kalau bisa buang mereka ke dalam, jangan ke dalam jurang maut atau neraka itu, tapi buanglah mereka ke dalam babi-babi itu. Itu cerita kisah kalau kita baca di film. Membuktikan bahwa Yesus Tuhan itu sampai itu. Dia memberi kesembuhan, memberikan pemulihan, sanggup. Maka saudara, kalau sama-sama sungguh-sungguh percaya tentang badai ini, dia pemilik dan dia bisa mampu mengendalikan. Tapi jangan yang tadi seperti yang tersungkur, yang tadi seperti bawa ayam, babi segala macam, TTP, jangan. Itu tersungkur yang salah. Yesus datang tersungkur di bawah kaki Yesus. Dia tahu bahwa disitulah tempat yang tepat. Di bawah kaki itulah dia tahu itu ada Allah, ada Tuhan di situ, dan dia memperoleh keselamatan. Anaknya satu-satunya mengalami mujizat, disembuhkan, dipulihkan, bahkan dibagikan pada saat sudah mati. Itu membuktikan bahwa Yesuslah Tuhan sang juru selamat yang sanggup untuk menolong saya dan saudara apapun masalah yang kita hadapi. Mungkin saat ini saya dan saudara sedang menghadapi tentang masalah krisis badai corona ini. Sampai kapan? Terus kemudian berpengaruh kepada kita punya bisnis, berpengaruh. Saudara akan merasa berbeda dalam kekhawatiran, ketakutan. Banyak saudara, banyak perusahaan-perusahaan yang sedang dalam ambang kehancuran. Banyak di rumah yang kita ingat itu. Ketakutan melanda semua. Ini ketakutan. Tetapi bagi orang percaya, Tuhan Yesus sedang memberikan pembelajaran di sini. Jangan takut terhadap masalah itu. Datang tersungkur di bawah kaki Yesus. Percaya kepada Dia, pengharapan berharap pada Dia. Yesus menolong, pasti Dia menolong. Bagi saya dan saudara. Saudara kasih Tuhan, kita punya Tuhan Allah yang tetap setia. Dia tidak pernah ingkar janji. Tadi firman Tuhan sudah berkata demikian. Dia setia. Bukti kesetiaan karena Dia mati di atas kayu salib. Kalau Dia sadar rela mati di atas kayu salib, Dia rela berkorban diri, tidak capek-capek saudara. Dia akan mampu dan sanggup melepaskan saya dan saudara dari setiap persoalan masalah ini. Apa arti Dia korban di sana di atas kayu salib? Yang penting di sini adalah percaya terhadap kuasa salib itu. Percaya terhadap apa yang Dia buat di sana. Maka saya dan saudara pasti akan mengalami pemulihan dan keselamatan. Jadi tidak boleh takut bilang begini, aduh saya putus cinta begini, kapan saya dapat jodoh? Saudara, masalah anak-anak muda banyak. Di persekutuan doa salah satu saya tidak sebut. Persekutuan doa ini sudah pernah di sini. Datang di sini buat KKR sama-sama. Yang mungkin pernah lihat kalau dong singers yang dulu lengkap itu masih bujang. Orang sebut bujang lapuk. Tapi puji Tuhan 1-2 sekarang nikah, walaupun kawin tapi kawin pun dengan budak tidak masalah. Biar lambat atau selamat. Mereka dalam ketakutan. Oleh karena apa? Sudah usia umur begini, dapat jodoh kesonde. Beban pikiran, stres, akhirnya apa? Tidak terarah fokus kita punya pergumulan dengan Tuhan. Bimbang ragu kita tidak bisa menempuh, tidak bisa mendapat hasil, tidak bisa. Tidak bisa maju. Fokus kepada Yesus. Yesus datang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tetap fokus pada prinsip hidup imanmu. Jangan berpindah kepada iman yang lain. Jangan berpindah kepada lain hati. Tetap ikut mengiring Tuhan. Apapun risikonya. Tetap ikut dengan Tuhan. Dan apa yang kemudian dia menikmati apa yang Tuhan buat dan Tuhan nyatakan bagi dia. Anakmu akan selamat dan terbukti. Tuhan Yesus datang dan mengulurkan tangannya menjamah anak itu. Dan dia bilang bangkitlah anak itu, dan anak itu bangkit. Bapaknya sampai takjub oleh karena apa? Apa yang diucapkan Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Bagi saya dan saudara, kita juga akan mengalami yang namanya perkara mujizat. Yang penting di sini tetap ada di hadapan hadirat Tuhan. Bersekutu selalu dengan Tuhan, iman terus terjaga, tetap teguh, jangan terombang-ambing dengan apapun kata orang, kata dunia, tapi apa yang dikatakan oleh firman itu yang dengar. Maka kita akan terus hidup, terjaga hidup dekat dengan Tuhan, menikmati kuasa firman ini sendiri. Dan kuasa firman tentang jangan takut, percaya saja kamu akan dipulihkan, diselamatkan. Itu akan kita alami jika sekiranya kita percaya kepada Dia. Yesus adalah Tuhan satu-satunya juru selamat bagi dunia. Baik saudara kasih Tuhan, kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Dan mari kita fokus arahkan hati kita kepada Tuhan.
Dia pemilik segala kuasa baik di surga dan di bumi. Itu sudah digenapkan. Dan dialah adalah Allah Tuhan, yang adalah firman Allah, yang mulanya itu, yang kemudian dia datang ke dalam dunia ini, menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus Tuhan. Dan oleh dialah satu-satunya adalah juru selamat. Dia satu-satunya ditetapkan oleh Allah, karena dia datang daripada Allah untuk menyelamatkan saya dan saudara. Mohon berkata bahwa jika kamu percaya menerima dia Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu pasti memperoleh kemenangan dan keselamatan. Haleluya. Kita menyanyi pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Rohnya sedang bekerja dengan dahsyat, menyembuhkan saya dan saudara, membebaskan saya dan saudara, mengangkat setiap sakit
percaya di dalam nama Yesus, Dia sedang melawat saya dan saudara lewat Roh-Nya yang kudus itu, yang berkuasa itu. Terimalah Roh Kudus yang berkuasa itu. Jamah, alamilah semua itu dan alamilah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dahsyat kuasanya. Dia tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang dan seterusnya. Dia Yesus Tuhan yang tetap setia bagi saya dan saudara. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Bagi saudaraku yang punya pergumulan-pergumulan tentang kehidupan masa depan anak-anak, di tengah situasi bencana dan lain sebagainya, jangan takut, percaya saja kepada Yesus Tuhan. Pengharapan yang utama kepada Dia, Sang Juru Selamat. Kalau Dia saja rela mati di atas kayu salib, betapa Dia mampu dan lebih daripada mampu dan sanggup untuk memampukan saya dan saudara terus membawa, mendoakan, mengumumkan akan anak-anak dengan masa depan mereka. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas jaminan-Mu Tuhan bagi kami. Haleluya. Kami percaya ya Tuhan, virus corona yang sedang melanda seluruh dunia, melanda Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan melanda daerah kami NTT, bahkan kota ini Momere, Kabupaten Sika. Kami tetap punya pengharapan dan percaya kepada Engkau Tuhan, Sang Juru Selamat yang mampu dan sanggup untuk mencabut, mematikan, melepaskan akan bencana ini, virus ini dari setiap tubuh umat manusia dan setiap kehidupan orang dan orang percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah. Kami tetap berdoa bagi segala upaya pemerintah bangsa negeri kami, dari pusat sampai dengan daerah, lewat segala kegiatan vaksinasi, lewat upaya-upaya para medis, bahkan upaya-upaya pemulihan ekonomi. Semua Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan kuduskan di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, supaya Indonesia pulih, Indonesia bangkit, Indonesia menjadi sebuah negara yang terus diberkati, mendapat lawatan Tuhan, bahkan seluruh umat di dunia. Haleluya. Sehingga semua lutut bertekun dan tidak mengaku Yesus Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Penginjilan, pemberitaan dan kesaksian hamba-hamba Tuhan, para pendeta, evangelis, orang-orang pelayanan persekutuan doa, lewat berbagai macam mimbar pelayanan, lewat wadah seperti ini, lewat media-media sosial, Tuhan turun menyembuhkan dengan tanda-tanda menyertai, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang mati dibangkitkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Perkara-perkara mujizat mengikutinya. Haleluya. Tuhan teguhkan setiap firman Tuhan yang diberitakan. Terima kasih Tuhan. Wadah ini Tuhan milik-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberikan satu hal keteladanan lewat almarhum Bapak Gen. Tetapi kami percaya Tuhan, spirit pelayanan itu telah Tuhan tinggalkan bagi semua generasi-Mu, sehingga Tuhan berkobar-kobarlah pelayanan itu untuk melayani Tuhan. Orang-orang yang bertalenta sebagai pembicara, pengkhotbah, orang-orang yang memainkan alat musik dengan urapan-urapan yang luar biasa, yang menyanyi memuji Tuhan, leaders yang luar biasa diberkati, pendoa-pendoa yang dahsyat. Karena Tuhan Yesus yang setia, yang mencurahkan Roh-Mu tidak terbatas. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, Tuhan dan Roh Kudus. Ini sembahyang doa kami Bapa. Ada begitu banyak yang menjadi pergumulan kami. Tuhan tahu setiap hati pribadi kami masing-masing. Tuhan lawat Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu yang dahsyat itu bagi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini sembahyang doa kami. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.